Pada 19 Mei 2018, Justin Valdez yang berumur 24 tahun menghabiskan sore harinya dengan menjalani rutinitas sehari-hari seperti biasanya. Setelah menyelesaikan perizinan dokumen tinggalnya di kota Bray, dia pergi ke gym untuk latihan dan selesai sekitar pukul 16:20. Dengan rencana untuk pulang ke rumah, ibunya, Teresita, mengirim pesan singkat yang memintanya untuk membeli roti. Dalam perjalanan pulang, Justin berhenti di toko roti tempat ia biasanya bekerja part-time. Sebelum kemudian dia naik bis 185 Pound for Bray yang berangkat jam 6 malam. Bis itu menurunkannya di halte dekat rumahnya di pinggiran kota. Dari sana, dia biasanya harus berjalan kaki sekitar 15 hingga 20 menit hingga sampai di rumahnya. Namun keluarganya menjadi penuh dengan kekhawatiran ketika Justin tidak kunjung sampai di rumah. Teresita yang terbiasa dengan ketepatan waktu Justin dan komunikasi mereka yang lancar menjadi semakin cemas ketika waktu berlalu tanpa kabar apapun dari putrinya. Telepon dan pesan yang tidak terjawab mendorong Teresita untuk keluar mencari Justin. Dia menjelajahi jalan-jalan, menghentikan orang asing untuk menanyakan keberadaan putrinya yang berwajah Asia dengan pakaian sportinya. Tapi meskipun Justin terlihat turun dari bis, keberadaannya tetap menjadi misteri. Pencarian Teresita tidak mendapatkan hasil, meninggalkan ketakutan dan ketidakpastian yang memuncak. Kemana Justin pergi dan apa yang mungkin menimpanya? Dalam keputusasaan karena tidak dapat menemukan putrinya, Teresita menghubungi polisi untuk melaporkan hilangnya Justin pada jam 11:30 malam. Polisi segera mengambil pernyataannya dan memulai pencarian Justin dengan menjelajahi area tersebut. Mereka juga menyelidiki lebih dalam tentang kehidupan Justin dan lingkaran sosialnya, menjajaki kemungkinan dia melarikan diri dari rumah. Justin tinggal bersama orang tuanya, Danilo dan Teresita Valdez, di pedesaan Enniskerry, Irlandia. Berasal dari Filipina, orang tua Justin telah pindah ke Irlandia untuk mengejar kehidupan yang lebih baik, dan akhirnya membawa putri tercinta mereka, Justin, untuk bergabung dengan mereka pada tahun 2015. Orang tua Justin bekerja tanpa lelah untuk mendukung pendidikan Justin dan untuk mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Justin mengambil jurusan akuntansi dan keuangan di Tallaght Institute of Technology sambil melakukan pekerjaan paruh waktu di toko roti untuk membantu mendanai studinya. Ia juga bekerja paruh waktu untuk merawat anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya. Tinggal di sebuah perkebunan besar yang dimiliki oleh keluarga terkemuka, kedua orang tua Justin bekerja sebagai tukang kebun dan pengurus rumah tangga. Justin sendiri dikenal karena keandalannya, kerja keras, dan dedikasinya terhadap kewajibannya. Mengingat ikatannya yang kuat dengan keluarga dan komitmennya terhadap tanggung jawabnya, tidak ada yang percaya dia akan rela meninggalkan orang yang dicintainya. Membuat gagasan dia melarikan diri tampak tidak masuk akal. Meskipun telah menghubungi semua kenalan Justin, tidak ada yang bisa memberikan informasi tentang keberadaannya. Sungguh sangat tidak wajar jika Justin tiba-tiba menghilang, mengingat kebiasaannya yang selalu memberitahu ibunya tentang setiap aktivitasnya. Pada hari itu, dia dan ibunya bertukar sebanyak 63 pesan teks, yang terakhir terjadi pada pukul 18:24 ketika Justin turun dari bis. Saat para polisi dengan tekun mencari petunjuk untuk mengungkap keberadaan Justin, sebuah informasi penting muncul. Seorang pengendara wanita melaporkan bahwa ia menyaksikan seorang pria dengan paksa mendorong seorang wanita Asia berambut gelap dan mengenakan pakaian olahraga mirip dengan foto Justin ke dalam bagasi mobil Nissan berwarna hitam. Wanita itu menceritakan pengalamannya saat berkendara melewati tempat kejadian itu bersama putranya yang berusia 12 tahun dan segera memberitahu polisi. Tak lama setelah itu, pengendara lain lewat dan menyaksikan kejadian serupa. Kali ini, seorang gadis Asia terlihat duduk di bagian belakang mobil sambil memukul-mukul jendela dengan mimik takut.
Pengemudi itu bingung dan kemudian mendiskusikan kejadian tersebut dengan istrinya sesampainya ke rumah. Menyadari gawatnya situasi, dia segera menghubungi pihak berwenang pada pukul 7:20 malam untuk melaporkan dugaan penculikan. Pengemudi lain menghubungi polisi dengan alasan melihat kendaraan Nissan yang mencurigakan mengemudi tidak menentu sekitar 6 km dari halte bis. Petugas patroli dengan sigap merespon ke lokasi yang diberikan. Di sana, mereka menemukan ponsel Justin yang rusak dan sekantong roti yang ditinggalkan di pinggir jalan. Penyelidik menyimpulkan bahwa penculik telah menargetkan Justin saat dia dalam perjalanan pulang dari halte bis dan dibawa ke tujuan yang belum diketahui. Nissan hitam milik tersangka segera ditambahkan ke daftar pencarian yang memicu upaya pencarian besar-besaran dan melibatkan mobil patroli serta helikopter. Namun gelapnya malam mempersulit pencarian, sehingga tidak ada hasil yang didapat. Polisi kemudian dapat mengidentifikasi kendaraan yang digunakan dalam penculikan dari CCTV di sekitar lokasi penculikan dan mengidentifikasi kendaraan tersebut sebagai Nissan Qashqai dengan plat nomor yang terdaftar atas nama seorang wanita di Bray. Pemiliknya dihubungi pada hari Minggu tanggal 20 Mei dan mengatakan bahwa suaminya, Mark Hennessy, telah pergi dengan kendaraan tersebut pada hari Sabtu dan belum kembali. Mark Hennessy yang berusia 40 tahun muncul sebagai orang yang dicurigai juga karena kemiripannya dengan deskripsi si penculik. Mark secara luas dianggap sebagai pria berkeluarga yang berbakti, suami yang baik, dan ayah dari 2 anak perempuan. Yang paling kecil masih berumur 8 bulan saat itu. Mark berasal dari keluarga terhormat. Ia tinggal di lingkungan makmur bersama keluarga-keluarga muda lainnya. Pekerjaan Mark sebagai estimator di lokasi konstruksi memberikan pendapatan yang stabil bagi keluarganya, dan ia memiliki catatan bersih tanpa pelanggaran hukum apapun. Meskipun reputasinya tampak sempurna, penegak hukum tetap menyadari bahwa masing-masing individu mungkin saja menyembunyikan motif yang lebih gelap di balik lapisan kehormatannya. Petugas kepolisian kemudian mengunjungi bar yang sering dikunjungi Mark untuk mengumpulkan informasi. Sore hari itu, Mark mengunjungi bar yang dikonfirmasi oleh staf di sana. Namun ia hanya sebentar, lalu pergi setelah minum bir dan menonton sepak bola dengan bosan. Mark kembali ke bar itu sekitar tengah malam dan tampak gelisah dan resah. Rekaman CCTV bar menunjukkan hal yang sama dengan laporan staf bar tersebut. Mark datang hanya sebentar, sekitar 10 menit sebelum pergi meninggalkan bar pada pukul 17:40 sambil asik dalam percakapan telepon dan berjalan cepat ke mobilnya. Sekitar pukul 11 malam, Mark benar-benar kembali ke bar dan terlibat dalam percakapan dengan seorang kenalan di ambang pintu sebelum pergi lagi. Penyelidik kemudian memperoleh rekaman CCTV dari rute bis yang diambil Justin dan setelah melakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa Nissan hitam milik Mark membuntuti bis yang dinaiki Justin hanya 30 menit setelah dia meninggalkan bar. Pencarian mobil Mark dan gadis yang hilang itu terus berlanjut dengan semakin yakin bahwa kedua insiden itu saling terkait. Meskipun polisi berupaya untuk melacak ponselnya yang kadang-kadang hidup dan mati, Mark berhasil menghindari deteksi. Dia sempat menelepon istrinya untuk memberitahukan tentang kepergiannya yang akan lama. Bahkan ketika dihadapkan pada keluarganya sendiri yang memintanya untuk menyerahkan diri, Mark tetap tidak setuju. Polisi juga mengeluarkan permohonan melalui media agar siapapun yang mengetahui tentang keberadaan Justin, Mark, ataupun kendaraannya untuk melapor. Kemudian seorang pendengar melaporkan bahwa ia telah melihat mobil Nissan Qashqai serupa di jalan dengan seorang pengemudi yang tampak familiar. Dia membuntuti kendaraan tersebut ke Cherrywood Park, di mana dia mengamati pengemudi tersebut dengan cermat sebelum menelepon polisi. Pada saat polisi tiba di sana, mereka menemukan seorang pria yang duduk di belakang kemudi dan tubuhnya berlumuran darah. Meskipun polisi berusaha membujuknya keluar dari kendaraan, Mark tetap keras kepala,
mengacung-acungkan pisau dengan cara yang mengancam. Menghadapi bahaya yang akan terjadi, petugas terpaksa menggunakan senjata api dan mengakibatkan luka peluru yang mengenai bahu Mark. Petugas kemudian mengeluarkannya dari mobil dalam keadaan sadar meskipun tidak kooperatif. Saat polisi memeriksa kendaraan, harapan mereka untuk menemukan gadis yang hilang itu kandas karena Justin tidak ditemukan di mobil tersebut. Mark tetap diam membisu. Petugas medis segera merawatnya dan dia segera dibawa ke rumah sakit di mana para dokter berjuang untuk menyelamatkan nyawanya dengan harapan bahwa dia bisa memberitahu keberadaan Justin. Namun tragisnya, peluru itu ternyata memantul dan secara fatal mengenai kepala Mark dan dia tidak dapat diselamatkan. Kepala investigasi selanjutnya menemukan kebenaran-kebenaran lain. Darah yang tercacar di dalam mobil adalah milik Mark, dan dia menderita beberapa luka tusuk baru di lengan dan lehernya. Petugas berspekulasi bahwa karena ketakutan akan ditangkap, Mark telah memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan pisau yang disembunyikan di dalam mobilnya. Ditemukan juga sebuah catatan yang tulisannya kabur oleh noda darah. Tulisan itu berbunyi, "Sorry, and Park Castle," mengisyaratkan kemungkinan petunjuk keberadaan Justin. Pencarian pun dilakukan di sekitar Park Castle dalam hamparan hutan di selatan Dublin. Awalnya, dompet Justin yang berisi kartu identitasnya ditemukan. Kemudian pada tanggal 21 Mei, tubuh Justin Valdez yang sudah tidak bernyawa ditemukan. Otopsi mengungkapkan bahwa dia telah dibunuh pada malam dia diculik dengan cara dicekik. Bukti adanya pelecehan seksual semakin menambah kebrutalan kematiannya. Namun di tengah kesedihan dan keputusasaan, muncul bukti lain yang meresahkan. Analisis toksikologi mengungkapkan adanya jejak sejumlah zat terlarang di tubuh Justin. Tubuh Mark yang kemudian diperiksa, diketahui telah menelan zat-zat ini dalam dosis besar. Penyelidikan mengungkap ternyata Mark baru-baru ini terjerumus ke dalam alkohol dan penyalahgunaan zat terlarang. Kehidupan rumah tangganya juga memburuk dengan seringnya pertengkaran antara dia dan istrinya karena penyalahgunaan zat dan meningkatnya jumlah hutang-hutangnya. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan keterlibatan Mark dalam aplikasi kencan Tinder, di mana dia secara aktif melakukan interaksi dengan berbagai wanita, termasuk juga menggoda pelanggan wanita di bar. Bukti memberatkan lebih lanjut adalah DNA Mark ditemukan di tubuh Justin. Pembunuhan itu didorong oleh motif seksual, dan Justin menjadi korban saat Mark sedang mencari mangsa. Pemeriksaan menyeluruh mengungkapkan bahwa pelaku dan korban tidak pernah berkomunikasi dan bahkan tidak saling mengenal sebelumnya. Ternyata Mark sangat akrab dengan rute yang sering dilalui Justin, yang menunjukkan bahwa penculikannya dilakukan secara terencana dan jauh dari tindakan spontan. Mark telah dengan cermat mengamati Justin sampai dia menganggap itu waktu yang tepat untuk menyerangnya di hari penculikan itu. Komunitas lokal berusaha memberikan dukungan pada keluarga Justin. Penghormatan diberikan dengan menerbangkan balon putih yang melambangkan harapan di tengah keputusasaan. Pada akhirnya, keluarga Justin memilih untuk memakamkan Justin di negara asalnya, Filipina. Mereka akhirnya kembali ke Irlandia pada tahun 2021 untuk memulai hidup dan peluang baru di kota lain, serta untuk menyembuhkan mereka dari kenangan mengerikan yang menghantui di tempat tinggal mereka sebelumnya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.